Shalom, selamat malam saudara-saudara. Kita berkumpul lagi lewat udara. Kita tidak kumpul dalam ruangan, tapi kita berkumpul lewat udara saja. Kita percaya Tuhan ada di mana-mana. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan ada di setiap tempat. Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih penyertaan Tuhan sampai hari ini. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap masalah hidup kami, di dalam setiap keadaan apapun Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sore hari ini kami minta kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan pada saat firman diberitakan, biar Roh Kudus menolong kami semua. Sehingga kami bukan cuma sekedar mengerti, tetapi kami lebih daripada itu, kami dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapak. Sore hari ini kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan memulainya dengan bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara. Malam hari ini kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini yang mampu menolong kita dalam situasi apapun juga. Melalui kebenaran firman Tuhan kita tahu jalan keluar dari setiap apapun yang kita hadapi. Melalui kebenaran firman Tuhan kita juga tahu apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita harus setuju saudara, bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan. Banyak orang memperbincangkan COVID-19 ini, mereka tidak tahu apa rencana Tuhan. Memang tidak ada orang pun yang tahu. Tetapi satu hal pasti, di balik segala sesuatu ini ada Tuhan di situ. Seperti khotbah saya minggu lalu, bahwa kita perlu melihat, mengenali bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah badai. Jangan seperti murid-muridnya yang pada saat melihat Yesus di tengah berjalan di tengah badai, mereka pikir itu hantu. Hari ini saya percaya konsep kita, cara berpikir kita sudah tidak lagi seperti itu. Karena kita sudah belajar bahwa di balik badai, di balik masalah kehidupan kini, Allah tetap berdaulat. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Cuma Allah kan tidak kelihatan, saudara-saudara. Yang kelihatan jelas itu masalah. Memang begitulah faktanya. Di dalam dunia ini Anda dan saya tidak akan pernah menghindar dari masalah. Lucu kalau ada orang bilang, ayo kita tolak bala. Ayo kita berdoa menolak ini, menolak itu. Saudara-saudara, dengar satu hal yang penting ini, bahwa tidak pernah ada kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Banyak orang berdoa supaya tidak terjadi COVID-19, tapi buktinya hari ini sudah 1000 lebih orang-orang yang ada di Indonesia yang terinfeksi oleh virus ini. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak dengar doa? Tuhan dengar doa. Tapi kita harus kembali kepada satu poin penting, yaitu itulah kedaulatan Tuhan. Yang pasti yang perlu saudara pegang prinsipnya hari ini adalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Kalau saya percaya, kalau setiap orang percaya ini mengerti prinsip ini, mereka nggak ketakutan. Mereka tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Mereka tidak akan hidup dalam itu. Sebaliknya, mereka akan bersyukur saja. Tapi bukan berarti kita tidak waspada ya saudara-saudara ya. Waspada itu perlu. Ya, saya tidak bilang kita takut, tapi kita perlu waspada. Dengan waspada, kita mengatasi ketakutan itu dengan benar. Tentu saja kalau Anda mau pergi keluar ke kerumunan orang banyak ya harus pakai masker. Pulang-pulang dari sana harus cuci tangan, harus. Kalau nggak begitu pasti kita akan terinfeksi, udah pasti begitu. Itu kan juga pemberitahuan kita dapat dari dunia medik pun mengatakan hal yang sama. Malam hari ini saya ingin membagi satu ayat yang sederhana saja. Saya beri judul Jangan Khawatir. Kita akan lihat beberapa kasus yang ada dalam Alkitab mengenai kekhawatiran ini. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ini adalah pembacaan pertama yang akan kita baca malam hari ini. Ya, bisa dibantu multimedia. Filipi 4 ayat yang ke-6.
Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ulang sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, kita lihat ayat kedua yang kita akan bahas malam hari ini, yaitu dalam Lukas 10 ayat yang ke-41. Kalau saudara membaca ini satu perikop, saudara akan tahu ini cerita tentang Maria dan Marta, ya. Tapi saya hanya membacakan ayat 41 karena ini yang akan kita bahas. Ya. Multimedia bisa bantu? Ya. Lukas 10 ayat 41 mengatakan begini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Singkat cerita, kalau saudara tahu ayat ini, Marta itu komplain kepada Yesus karena Maria ini sejak Yesus datang dia duduk di kaki Yesus. Sementara Marta sejak Yesus datang dia sibuk ngurusin makan minum dan semua yang dibutuhkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Dan kita lihat di sini jawaban Yesus atas komplainannya Marta adalah, Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, sekarang kita membaca ayat berikutnya ya saudara ya. Ada dalam Matius 14 ayat yang ke-30 yang kita sudah sempat baca minggu lalu. Matius 14 ayat yang ke-30, di situ bunyinya begini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ini cerita tentang siapa? Petrus. Di ayat sebelumnya Petrus ngetes Tuhan, ngetes Yesus, kalau itu guru, kalau itu benar aku, kalau benar itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Yesus berkata, ayo ini aku, jalanlah. Singkat cerita, Petrus berjalan di atas air. Tapi kemudian ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, kata khawatir ini punya definisi yang cukup, yang menurut saya kalau dipandang dari sudut iman Kristen, itu berlawanan dengan iman, saudara-saudara. Memang musuhnya iman itu adalah khawatir. Definisi khawatir bisa ditampilkan? Nah, bisa ditampilkan definisi khawatir, dan saya minta tolong dipasang terus supaya kita membaca itu ya. Definisi khawatir. Khawatir itu apa sih? Secara singkat kalau saudara lihat, khawatir itu artinya kita takut, perasaan cemas, perasaan gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti, atau dengan kata lain, sesuatu rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu kata khawatir. Takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, yang belum tentu terjadi. Udah takut duluan, udah khawatir duluan. Itu kata khawatir. Khawatir boleh nggak sih sebenarnya? Boleh-boleh saja. Khawatir itu manusiawi kok. Ya, saudara jangan dengar firman Tuhan langsung bilang tidak khawatir, tidak mungkin. Setiap orang pasti ada khawatirnya. Yang Tuhan mau adalah kita tidak tinggal di dalam kekhawatiran. Artinya setiap saat saudara ketakutan dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Orang belum kena corona sudah ketakutan duluan. Dengar berita ini takut dulu, bagaimana? Oh kalau ini kena saya gimana ya? Itu ketakutan ini. Itulah kekhawatiran. Kalau khawatir sekali-sekali mah normal ya. Anak belum pulang sekolah, ada timbul rasa khawatir di hati mamanya. Aduh, kemana anakku? Kan ada begitu. Itu normal-normal saja. Tapi jangan kita tinggal dalam kekhawatiran. Itu yang akan menghalangi saudara untuk maju. Itu yang akan menghalangi saudara untuk percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran dan iman itu berbeda sekali. Bertolak belakang. Secara singkat saja ya saudara ya. Pada umumnya orang khawatir itu membutuhkan bukti yang pasti. Orang khawatir itu supaya khawatirnya hilang, dia harus dapat bukti yang pasti. Misalnya tadi ibu anaknya belum pulang sudah jam sekian, tiba-tiba dari pihak sekolah telepon, Bu, anak ibu telat karena memang harus mengerjakan tugas. Begitu ibunya dengar gitu, oh iya,
Khawatirnya hilang kan? Ya itu dia. Khawatir itu butuh bukti. Butuh sesuatu yang bisa didengar oleh telinganya dan bisa dilihat oleh matanya, bisa diterima oleh logikanya. Baru dia bisa, oh khawatirnya hilang. Beda sama iman, saudara-saudara. Coba kita lihat definisi iman sebentar ya. Kita lihat definisi iman. Definisi iman itu secara sederhana bisa Anda lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kan? Beda kan? Iman tuh nggak perlu bukti kelihatan secara mata, dia nggak perlu. Dia cuma perlu dengar firman Tuhan yang mengatakan, jangan khawatir, tenang saja, aku memelihara engkau. Dia cuma butuh itu. Dan tentu saja untuk supaya orang punya iman, dia harus meluangkan waktunya lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Karena Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah dengar firman Tuhan, boro-boro imannya ada, nggak bakal. Sebaliknya, kalau kita terlalu banyak buka telinga kepada dunia, maka yang masuk dalam hati kita adalah hal-hal dunia. Hal-hal dunia itu pada ujungnya adalah akan menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Itu yang mau dilakukan oleh iblis. Dia pakai segala macam, ingat, iblis itu bapa pendusta. Dia memakai segala macam cara untuk menghancurkan manusia. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes 8:44 bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia sejak dulu kala. Dia memakai segala macam hal untuk menghancurkan kita, membunuh kita, mencegah kita mendengar firman Tuhan. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Apalagi kalau kita tambah dengan Mazmur 1 ayat 2 dan 3, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Iblis tidak mau apapun yang kau lakukan tidak itu berhasil. Caranya, dia alihkan fokus Anda. Dia buat engkau merasa lebih nyaman dengan berita-berita dunia. Saya setiap hari dapat berita tentang COVID-19 ini. Dari mana? Mulai dari pendeta lah, dari mana, semua kirim. Mau tidak mau memang kita dengar itu. Tetapi saudara-saudara, kalau Anda mau bisa melewati ini semua, engkau perlu untuk menghalau berita-berita tadi. Boleh itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau itu sekedar pengetahuan, terima. Pengetahuan harus kita punya. Tanpa pengetahuan kita nggak bisa apa-apa. Boleh telah untuk menambah pengetahuan. Tapi kalau isinya terus itu COVID-19 yang mati sekian, yang ini sekian, buat apa kita dengar berita-berita terlalu banyak seperti itu? Kalau Anda dengar bahwa kita harus keluar pakai masker, kita harus cuci tangan selalu, kita nggak boleh datang ke kerumunan orang banyak, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau terus dicercar dengan seperti itu, lama-kelamaan engkau akan ketakutan dan hatimu khawatir. Aduh, gimana kalau saya keluar ya? Jangan, saudara. Kita tidak diciptakan Tuhan untuk selalu dalam kekhawatiran. Kita diciptakan Tuhan untuk berkuasa atas dunia ini. Dari Kejadian sudah dikatakan demikian. Nah, mari kita lihat sekali lagi, saudara ya. Jadi, iman itu bertabrakan dengan kekhawatiran. Tuhan tidak mau Anda dalam kekhawatiran. Kalau engkau khawatir, berarti engkau tidak percaya Tuhan dong. Ya kan? Kalau kita khawatir itu tandanya kita tidak percaya Tuhan. Dengan kata lain lagi nih, kalau Anda khawatir berarti sudah ketahuan nih, fokusmu lebih kepada hal-hal yang mendatangkan kekhawatiran. Harusnya kita kan fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan iman, mendatangkan semangat. Bukankah itu fokusnya kita ke sana? Bola ada di tangan Anda hari ini. Engkau mau memilih dengar firman Tuhan atau mau dengar berita dunia. Tapi saya kasih tahu tadi, faktanya memang kita masih ada dalam dunia. Kita akan selalu bersentuhan dengan hal-hal dunia. Kita akan selalu bersenggolan dengan hal-hal dunia. Dunia banjir, kita pasti ikut kena banjir. COVID-19 datang, kita pun merasakan itu. Tetapi jangan lupa, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang harusnya kita fokusnya ke sana. Jadi doanya itu nggak ngawur, doanya nggak ketakutan. Tuhan tolak bala ini. Enggak, Tuhan izinkan ini melanda Indonesia loh. Tuhan izinkan loh. Cuma 2 negara yang saya dapat informasi tidak dimasuki oleh COVID-19, yaitu Korea Utara dan Afrika. Cuma 2 negara itu yang tidak kemasukan COVID-19. Kenapa? Ya kita nggak tahu.
Apakah Indonesia kurang banyak pendoa syafaat? Sudah banyak pendoa syafaat. Tapi kalau Tuhan izinkan, ya, why not? Kita perlu percaya saja kepada Tuhan. Nah saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa khawatir itu membuktikan bukti yang dapat dilihat oleh mata. Iman tidak perlu bukti yang dapat dilihat mata. Iman cukup mendengarkan firman Tuhan dan itu adalah bukti yang sempurna. Kenapa saya bilang itu bukti yang sempurna? Karena tidak ada hal yang lebih sempurna daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan adalah the ultimate truth, kebenaran yang sejati, kebenaran yang tertinggi. Jadi kalau Anda cekoki telinga dan jiwamu dengan kebenaran yang tertinggi ini, maka tentu saja actionmu, responmu kepada segala sesuatu menjadi benar, saudara-saudara. Masih ingat perkataan Yesus kepada Thomas? Masih ingat enggak, saudara? Coba kita buka dalam Yohanes 20, ayat 25, kita baca. Ayat 20 dan 25. Ayat 25 dan 29. Ya, tentang Thomas nih. Masih ingat ya? Bisa ya oke. 25 dan 29 nanti. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 29, beberapa hari kemudian, Yesus muncul dan kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu Tuhan mau. Sementara khawatir kan beda. Khawatir itu bukti, ada yang nyata, jelas, baru hilang khawatirnya kan. Harusnya tidak begitu. Kita dengan Tuhan harusnya nggak perlu bukti apa-apa, cukup firman Tuhan. Kekhawatiran lenyap. Tapi untuk sampai ke poin itu, memang Anda setiap hari harus punya waktu merenungkan firman Tuhan. Kita perlu punya waktu untuk dengar firman Tuhan. Seperti Maria, duduk di kaki Yesus sejak Yesus datang. Duduk di situ. Dan Yesus katakan itu adalah bagian yang terbaik yang diambil oleh Maria. Nah coba kita lihat kisah tentang Marta ya. Marta dan Maria tadi ya. Dalam Lukas 10 ayat 442, di situ dikatakan, Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, di sini dengan jelas ada satu message yang muncul ya. Oleh karena khawatirnya, Marta melewatkan bagian yang terbaik. Karena khawatir. Dia pikirin bagaimana ya nanti habis ini Yesus perlu ini, Yesus perlu itu. Ya, murid-muridnya kan nggak mungkin nggak dikasih makan. Saya tidak bilang Anda untuk tidak mengarrange, tidak ngatur makan siang makan apa. Pokoknya mengalirlah, bukan begitu juga. Kita perlu mengatur nanti siang makan apa, malam makan apa. Boleh diatur, tetapi jangan sampai setiap saat Anda lebih fokus kepada itu daripada apa yang Tuhan mau. Dengar suara Tuhan. Dengar apa yang dia inginkan. Saudara, Marta ini sibuk. Saking sibuknya, bagian yang terbaik itu dilewatinya. Apa bagian terbaik? Mendengar suara Tuhan. Mendengar berita kebenaran. Saudara, berita kebenaran ini jangan pernah lewat dari hidup kita, saudara-saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia lebih penting dari segala sesuatu. Dia lebih penting dari apapun. Dia lebih penting dari hidupmu juga. Engkau kalau hidup tidak punya firman, gak ada gunanya, saudara-saudara. Dan firman ini lebih dari makan minum kita, saudara. Anda bisa makan minum tapi tidak punya firman, akhirnya mati. Saya juga tidak bilang jangan gak makan ya. Kita harus makan. Tapi makan minum bukanlah yang menghidupi kita. Melakukan kebenaran firman itu yang akan menghidupi kita, saudara-saudara. Apa yang terbaik? Firman Tuhan adalah bagian terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang dipilih oleh Maria. Dia duduk mendengarkan bagian yang terbaik. Hari ini bagian yang terbaik dalam hidupmu apa? Dengan COVID-19. Itu bukan bagian terbaik. Bukan itu yang harus Anda fokus ke sana. Boleh kita dengar karena kita masih ada dalam dunia. Boleh kita tahu cara memberantas COVID. Boleh kita tahu cara menghindari kita kena sakit itu. Tapi Anda tidak diciptakan untuk terus terbawa
dengan berita-berita COVID membuat akhirnya engkau tidak punya waktu dengar firman Tuhan. Tidak punya waktu baca Alkitab. Gimana mau baca Alkitab? Baru mau buka Alkitab. Aduh gimana ya? Ini Alkitab tadi dipegang siapa ya? Coba cek, coba kita teks. Siapa pegang Alkitab? Oh yang ini anak saya. Oh, tadi datang dari mana? Nggak baca Alkitab jadinya. Terlalu paranoid dengan apapun yang terjadi. Harusnya pikiran kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, saudara. Melalui firman Tuhan, kita dapat pertama mengetahui kehendak Allah. Tentu Allah menghendaki Anda itu damai, sejahtera, sukacita, sehat-sehat jiwa, tubuh, dan rohmu. Tapi kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan, ya mana mungkin itu terjadi. Kita dapat mengetahui rencana Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Bukan rencana kita, rencana Allah. Saya berkali-kali kasih tahu kepada kita bahwa yang pada akhirnya terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Alkitab Rasul Paulus berkata, segala sesuatu oleh Dia, karena Dia, dan untuk Dia. Buat kita mana? Asal kita ikut mau Tuhan, kita dapat kebagian hal-hal yang baik. Pasti, saudara. Karena segala sesuatu memang untuk rencana Tuhan yang dinyatakan. Dengan firman Tuhan imanmu bertumbuh. Karena berisi janji kebenaran firman Tuhan yang dipercayai, yang didengerin setiap hari, dengar setiap hari, menumbuhkan iman, saudara-saudara. Jangan yang lain. Mengetahui firman Allah tidak berarti masalah akan hilang. Itu penting loh, saudara-saudara. Banyak orang berpikir setelah baca Alkitab, tahu-tahu virusnya hilang. Enggak. Virus mah tetap ada. Lalu apa gunanya kita baca Alkitab? Supaya responmu benar. Mengetahui firman Allah tidak berarti masalah akan hilang. Tetapi sebaliknya, masalah-masalah tersebut akan selalu ada. Tetapi respon kita yang memiliki firman Tuhan itu benar. Bukan langsung ketakutan masuk kamar. Tetapi sebaliknya, kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara, mengetahui firman tidak akan membuat Anda tidak haus dan lapar loh. Jangan, kita tahu firman Tuhan, tetap kita rasa haus dan lapar. Tetapi inilah fungsinya firman Tuhan. Pada saat engkau mengalami kehausan dan kelaparan karena firman ada dalam hidupmu, engkau tidak melakukan hal-hal yang tidak benar pada saat engkau kehausan dan kelaparan. Hari ini gara-gara orang kelaparan nodong. Gara-gara orang kehausan rampok. Hanya gara-gara makanan mereka bunuh orang. Itu orang yang tidak ada respon firman Tuhan, tidak punya firman Tuhan, maka responnya salah. Sekali lagi saya katakan, dengan kita tahu firman Tuhan tidak berarti COVID-19-nya pergi. Tidak, dia akan tetap ada sesuai dengan yang diperkirakan. Ada 4 gelombang. Kita hari ini masuk gelombang yang pertama. Nanti ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang 4, baru kemudian turun. Selama 4 gelombang ini boleh ada. Tetapi responmu pasti benar kalau engkau isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia fokus dengan apa yang diucapkan oleh Yesus. Dan itu adalah bagian yang terbaik. Marta marah-marah kan dia. Reaksi coba, saudara, gampangnya begini. Marta yang sibuk mikirin lain marah-marah, komplain kan. Coba Maria, ada komplainnya enggak? Enggak ada komplain, ditenang aja. Bahkan pada saat Marta bilang, Yesus ini begini-begini nih. Ini Maria gini-gini nih. Marta juga mungkin tidak digubrisnya juga. Saudara-saudara, mari fokusmu kepada siapa hari ini itu menentukan reaksimu. Coba kita sekarang lihat. Mendengar firman Tuhan adalah bagian terbaik yang harusnya menjadi prioritas fokus kita, bukan hal-hal dunia. Amin. Kisah tentang Petrus. Dalam Matius 14 ayat 30, pada saat saudara ada di situ, tadi bacakan dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Untung di tengah-tengah ketidakberdayaannya, kejatuhannya masih teriak, Tuhan tolong. Dan nyatanya Yesus mengulurkan tangan dan menarik dia dan berkata, kemana imanmu? Cuma begitu kata Yesus, kan dia gak maki-maki si Petrus. Nah saudara, saat mendengar, kalau kita melihat cerita ini ya, saat mendengar perkataan Yesus, Petrus berjalan di atas air loh. Itulah momen pertama manusia berjalan di atas air. Pada saat apa? Pada saat dia dengar perintah dari Yesus, jalan. Dia berjalan. Itu momen yang luar biasa, saudara.
Tetapi ayat yang tadi ke-30 mengatakan, tetapi saat Petrus lebih fokus kepada sekelilingnya. Apa sekelilingnya? Kondisi danau yang berombak. Dan dia merasakan tiupan angin sakal. Pada saat dia fokus kepada dunia, padahal jelas-jelas lagi jalan di atas air ini, dia merasakan, memang manusiawi sih saudara-saudara. Tapi di sini Tuhan izinkan kita belajar dari kisah Petrus ini. Dia merasakan, dia fokus ke sekelilingnya, tenggelamlah dia. Saat itu tenggelamlah Petrus. Saya mau beritahu, dan ini peringatan buat kita. Jika hari ini Anda lebih fokus kepada COVID-19, engkau pasti hidup di dalam ketakutan. Sama persis seperti Petrus tadi, yang lagi berjalan di atas keajaiban, berjalan di atas air. Tapi karena dia kasih kesempatan jiwanya, akal budinya ke sekeliling yang pada saat itu memang ada ombak, ada angin sakal, tenggelam. Kalau hari ini engkau hidup kan di dalam kita nih hidup hari ini karena mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, karena kasih karunia kita hidup. Itu sudah lebih daripada cukup. Jangan kasih kesempatan kepada pikiran kita untuk menerima berita-berita dunia melebihi dari kemampuan kelenjar kita yang ada di kepala, namanya amigdala tadi. Hasilnya adalah engkau pasti hidup dalam ketakutan. Nama penyakitnya adalah psikomatis. Psikomatis ini amigdala, itu kelenjar yang di dalam otak kita nih, pusat dari memori, pusat dari semua respon-respon kita. Kalau dia terlalu banyak dengar berita tentang kecemasan, mendatangkan ketakutan terus akhirnya karena berita ini terlalu banyak masuk, dia nggak kuat. Kalau nggak kuat, apa yang terjadi? Terjadi tuh mulut kering, tiba-tiba mual, kepala sakit, ya kan? Itu penyakit-penyakit psikis, penyakit-penyakit jiwa. Apalagi pusing, ketakutan tiba-tiba. Nah saudara, itu sih masih mendingan. Tadi penyakit-penyakit psikomatis ini bisa memicu penyakit yang lain. Apa itu? Kalau dia punya tekanan darah tinggi, naik tuh darah tingginya. Gulanya bisa naik, bisa stroke, bisa jantungan. Ini semua terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena engkau salah fokus. Kamu lebih milih fokus kepada COVID-19. Jangan. Kita boleh tahu, kita boleh terima informasi dari dunia, tetapi kita tidak boleh larut dengan dunia ini. Sama seperti Petrus tadi. Jangan saudara-saudara ya, mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan izinkan kekhawatiran ini. Jangan izinkan berita dunia melebihi kapasitas yang seharusnya masuk. Kalau dia sekedar masuk untuk saudara sekedar tahu, sekedar saudara belajar, it's okay. Jadi kalau saudara terus merenungkan itu, maka apa yang kita takuti itu yang mendatangi kita, kata firman Tuhan. Dan sekarang pertanyaan pentingnya, apa yang harus dilakukan saat kita khawatir? Alkitab menjawabnya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayat yang tadi saya sudah bacakan di awal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi ini kenapa? Misalnya khawatir juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan kekhawatiranmu kepada Allah. Ada kondisinya. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Gimana sih Pak, itu gimana? Berdoa dalam pengucapan dan permohonan dan ucapan syukur, gimana ya? Begini maksudnya. Pada saat engkau mendengar berita tentang penyakit dan segala macam yang ada di sekitarmu, Anda boleh berdoa begini, Tuhan, secara jasmani, saya khawatir tentang ini penyakit. Saya khawatir tentang virus ini yang begitu dahsyat. Tetapi saya tahu satu hal pasti. Engkau lebih besar dari segala sesuatu. Engkau mampu menolong saya. Engkau mampu melepaskan saya. Kalaupun engkau izinkan saya ada di sini, engkau tidak pernah tinggalkan saya. Terpujilah nama Tuhan. Itulah artinya berdoa ya, dengan ucapan syukur. Jangan berdoa seperti orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Tuhan, COVID ini menakutkan aku. Akankah engkau menolong aku? Itu orang bodoh. Kalau berdoa itu kayak begitu. Kita tidak perlu berdoa seperti itu, saudara-saudara. Kalau engkau khawatir, nyatakan itu kepada Tuhan. Tapi dalam permohonan dan ucapan syukur.
Artinya engkau tidak melebih-lebihkan masalah itu. Masalah memang harus ada, tetapi bukan masalah yang Anda tonjolkan. Yang Anda tonjolkan, tapi engkau lebih besar dari masalahku. Amin, saudara-saudara. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Kalau Anda khawatir, artinya Anda tidak mempercayai Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu. Mari kita percaya kepada Tuhan yang sudah memelihara hidupmu sampai hari ini. Covid boleh ada, tapi jangan lupa, ada Allah di tengah-tengah segala sesuatu ini. Dia akan menolong kita, memberi kita kekuatan, memberi kita damai sejahtera, memberi kita sukacita, dia memelihara kita dengan sempurna. Percayalah kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh-boleh sama-sama kami belajar. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kami, memampukan kami, sehingga kami mampu berespon dengan benar terhadap setiap perkara dunia apapun yang terjadi. Karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami selalu. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, mengalami depresi, mengalami tekanan, mulai ketakutan, kekhawatiran oleh karena berita-berita yang ada dari dunia. Kami berdoa, biar Roh Kudus yang ada dalam mereka mengingatkan mereka kembali bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu, diam dan tinggal di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap keluarga demi keluarga, berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, berkati setiap anak-anak yang saat ini sekolahnya mungkin sedang diliburkan, anak-anak mahasiswa yang sedang juga diliburkan, berkati mereka. Orang-orang pekerja yang juga mungkin sedang diliburkan, biarlah waktu-waktu mereka saat ini berlibur, mereka menggunakannya dengan mencari kebenaran firman Tuhan, berkumpul dengan keluarga, bersyukur atas segala perkara yang sedang terjadi. Karena kami tahu Allah kami besar, Allah kami dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee.